Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan berkata, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.'" Nah saudara, dari ayat-ayat tadi kita melihat bahwa iblis berusaha memanfaatkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus untuk membuat Tuhan Yesus ragu akan identitasnya, akan jati dirinya sebagai anak Allah. Dan sekaligus iblis berusaha menipu Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti demi membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengikuti apa yang diminta oleh iblis, saudara. Nah, kita mesti sadar bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, iblis juga seringkali mencobai kita supaya kita mempunyai persepsi yang keliru tentang tanda atau bukti bahwa seseorang benar-benar anak Allah. Saudara, karena itu cukup banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau saya jadi orang Kristen, kalau saya jadi anak Tuhan, hidup saya mesti kaya, hidup saya mesti seperti apa yang saya inginkan, saya harapkan. Orang Kristen banyak yang berpikir apapun yang dia inginkan mesti terjadi karena imannya kepada Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang yang berharap dalam hidupnya dia bisa jadi orang hebat, saudara. Karena dia berpikir mukjizat-mukjizat apapun yang dia inginkan bisa terjadi, bisa dia lakukan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, kita percaya bahwa mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan juga mengasihi kita, sehingga Tuhan pasti akan memberkati kita, sehingga kita bukan hanya berkecukupan, kita akan berkelimpahan dan jadi berkat buat banyak orang. Tetapi kita mesti sadar, saudara, bahwa mukjizat terjadi atas inisiatif dari Tuhan. Mukjizat terjadi atas kehendak Tuhan, sesuai dengan rencananya bagi setiap kita. Jadi mukjizat bukan terjadi sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita, saudara. Kita juga mesti mengerti bahwa Tuhan memberkati kita sesuai dengan rencana Tuhan bagi setiap kita masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu kita juga mesti mengerti bahwa bukan berarti segala apa yang kita inginkan pasti akan kita bisa terima, saudara. Kalau kita menunjukkan iman kita hanya demi mujizat yang ingin kita lihat dalam hidup ini, maka kita akan bisa dengan mudah kecewa kepada Tuhan. Demikian juga, kalau iman kita hanya kita tujukan hanya untuk hal-hal yang materi, hal-hal yang jasmani, nanti kita akan menjadi orang Kristen yang duniawi, saudara. Nah, karena itu, saudara, hal-hal yang materi, hal-hal yang jasmani dalam hidup kita bukan ukuran apakah kita benar-benar anak Tuhan yang sejati atau orang Kristen yang sejati. Nah, kalau gitu, saudara, apa ukuran bahwa seseorang benar-benar anak Tuhan yang sejati atau orang Kristen yang sejati? Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat ayat 4-nya. Jawaban Tuhan Yesus kepada iblis dikatakan begini, saudara. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dari ayat itu kita tahu bahwa tanda bahwa seseorang benar-benar orang Kristen yang sejati atau anak Tuhan yang sejati adalah seseorang yang menjadikan firman Allah sebagai makanannya. Artinya apa, saudara? Artinya anak Tuhan yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan utama dalam hidupnya, sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Orang Kristen yang sejati, dia menyukai firman. Bahkan, saudara, dia bukan hanya menyukai, tapi dia juga melakukan firman dalam kehidupannya. Dan karena itulah, saudara, hari ini kita mengerti satu hal, bahwa dalam hidup ini iman kita harus kita tujukan untuk kita menyukai firman, percaya firman, dan kita melakukannya dalam hidup kita. Orang Kristen yang sejati bukan dilihat dari seberapa kaya dia, seberapa diberkati dia, atau seberapa hebat kehidupannya, tetapi apakah dia menjadi pelaku firman atau tidak. Karena itu, saudara, Matius 7 ayat 21-23 berkata begini,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sekali lagi ayat ini menegaskan, saudara, bahwa tanda seseorang benar-benar anak Bapa di surga, anak Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, apakah dia melakukan kehendak Bapa, apakah dia melakukan firman Tuhan, itu adalah tanda orang Kristen yang sejati. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan, sungguhkah dalam hidup kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas? Apakah kita sudah menjadikan hidup kita jadi pelaku firman, atau kita lebih mengejar hal-hal yang materi atau jasmani? Ya, kalau kita belum menjadikan firman sebagai yang utama dalam hidup kita, kalau kita belum menjadi pelaku firman, mari saudara, hari ini saya mengajak kita untuk mengubah prioritas hidup kita, supaya kita benar-benar jadi anak Bapa yang sejati. Karena itu saudara, mari satukan hati, berdoa bersama-sama, karena kita percaya, kita tahu bahwa ini nggak mudah, kita perlu anugerah Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari satukan hati, kita berdoa bersama. Haleluya, hari ini hamba-Mu datang kepadamu Tuhan Yesus bersama dengan seluruh umat-Mu. Tolong kami sepanjang hidup ini supaya mata jasmani kami, mata rohani kami senantiasa tertuju kepada Engkau dan firman-Mu. Sehingga kami tidak mengejar kenikmatan dunia ini, tapi kami mengejar untuk jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya motivasi dan prioritas hidup kami selalu benar di hadapan-Mu. Terima kasih, dan kami percaya setiap anak Tuhan yang bersungguh hati kepada Tuhan, pasti akan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dan karena itu hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat buat umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di segenap jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara perenungan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati dan shalom.